Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Maha Coach. Kita membahas hari ini adalah persoalan matriks. Apa itu matriks? Matriks gitu ya. Bukan matrik ya, bukan matrik. Jangan salah, bukan matre. Matriks gitu. Oke, baik, kita lanjut ya. Canda aja. Pengertian ya. Pertama-tama kita masuk kepada pengertian. Matriks ini biasanya dipelajari di SMA kelas 11 ya, matematika. Matriks itu apa? Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom, kemudian dibatasi oleh tanda kurung. Jadi matriks itu adalah beberapa bilangan-bilangan yang disusun dalam baris dan kolom, kemudian dibatasi oleh tanda kurung. Contohnya kita lihat di sini ya, yang A ini ya. Matriks A ini contohnya, sebagai contoh, dia disusun bilangan-bilangan ini disusun dalam satu baris, ada kolom, ya, di baris dan kolom. Kemudian dibatasi dengan tanda kurung. Jadi di dalam tanda kurung inilah yang disebut matriks, sebuah matriks. Kemudian matriks itu diidentifikasi dengan satu notasi ya. Kalau di sini dia adalah A. Di sini disebut matriks A. Matriks A terdiri dari dua kolom, dua baris, 1, 2, dan dua kolom, 1, 2, gitu ya. Jadi dia terdiri dari dua baris, dua kolom. Jadi matriks itu bisa banyak ya. Barisnya ini bisa banyak, bisa terdiri dari misalnya 10 baris, 10 kolom gitu bisa ya. 2 baris, 3 kolom bisa. Jadi jumlah banyaknya baris dan kolom itu nanti menjadi satu yang kita sebut sebagai dalam menentukan ordonya matriks. Oke. Terus apa itu baris? Baris dari sebuah matriks itu apa? Baris sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun secara mendatar di dalam matriks. Di dalam matriks ini, di dalam tanda kurung ini disusun secara mendatar. Berarti ini disebut satu baris ya, 1 dan 2 ini satu baris, 3 dan 4 ini juga disebut satu baris gitu ya. Oke. Kemudian apa itu yang disebut dengan kolom? Kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun secara tegak lurus atau dari atas ke bawah. Ini ya, kita lihat ada kalau di sini, ini termasuk kolom 1 dan 3 dan 2 dan 4 ya, itu termasuk kolom. 1 dan 3 itu kolom, 2 dan 4 itu kolom. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua. Ini tadi baris pertama, baris kedua gitu ya. Satu baris, dua baris, satu kolom, dua kolom gitu. Nah, maka matriks A ini disebut matriks A namanya. Matriks A, jumlah barisnya sama dengan 2. Ini tadi ya, 1 dan 2. Jumlah kolomnya juga 2, 1, 2. Maka matriks ini disebut berordo 2 kali 2. Maka di sini disebut ordonya 2 kali 2. Matriks A ini ya. Matriks A ini disebut ordo 2 kali 2. Nah, sekarang untuk apa sih kita pelajari matriks ini kok makin untuk apa disusun-susun macam bilangan apa gitu ya, disusun-susun baris kolom pakai itu. Nah, sekarang kita coba mengapa kita perlu mempelajari matriks. Matriks ini disusun dan dirumuskan oleh seorang matematikawan ya. Kemudian tujuannya adalah apa? Waktu itu mereka sedang menghitung perhitungan yang sangat rumit, banyak sekali, panjang sekali, persamaan linear lah, yang komputer grafis, ada enkripsi data, dan banyak sekali perhitungan-perhitungan yang sangat rumit, sehingga mereka menemukan metode ini untuk menyederhanakan, memudahkan perhitungan yang rumit dan menyederhanakan proses perhitungan. Nah, bayangkan, biasanya satu perhitungan yang bisa mungkin memakan waktu berhari-hari, sebuah persamaan matematika yang diselesaikan
berhari-hari untuk menyelesaikannya. Ini bisa diselesaikan hanya dalam 1 menit atau 10 menit gitu ya. Paling lama 1 jam bisa selesai yang 1 hari gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan metode matriks ini. Nah, makanya ini sangat membantu sekali. Nah, kita di sini semasa SMA ini kita mempelajari matriks ini untuk kita nanti bisa, kalau seandainya nanti kita lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi dan di situ kita menemukan persamaan-persamaan yang rumit dan banyak, jelimet, maka kita bisa menggunakan matriks. Keuntungannya apa? Keuntungannya waktunya bisa lebih cepat, perhitungannya bisa lebih sederhana, nggak terlalu rumit, dan kemungkinan kesalahan atau kemungkinan human error itu menjadi lebih kecil karena perhitungannya menjadi lebih ringan, lebih simpel ya. Prosesnya menjadi lebih simpel. Nanti selangkah demi selangkah kita akan mencoba masuk ke pemahaman tentang matriks lebih dalam. Tapi sekarang kita hanya membahas kulit luar saja, nggak usah ribet-ribet banget ya, santai aja. Gitu. Ini masih dunia gitu ya, masih perhitungan matriks yang sangat sederhana, simple gitu. Jadi yang penting kita pahami aja caranya, metodenya gimana. Nah, mereka menyusun metode-metode itu karena susunan-susunan ini merupakan susunan yang bentuknya khusus, tidak biasa, maka nanti mengoperasikannya pun cara perhitungan perkalian, cara penjumlahan, cara pengurangannya pun itu nanti harus mengikuti metode yang mereka susun, yang mereka buat. Caranya harus gini, harus begitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Cara yang mereka buat itulah yang akan kita pelajari. Gitu. Nanti kalau Anda sudah menjadi ilmuwan yang hebat lagi, Anda bisa menemukan cara yang lebih sederhana dari matriks ini. Saya tunggu nanti ya para juara, para ahli dari Mahakos yang bisa nanti menemukan teori yang lebih sederhana dari matriks akan banyak membantu orang-orang, para ilmuwan untuk menyederhanakan lagi perhitungan-perhitungan yang lebih rumit. Sehingga akan lebih banyak lagi penemuan-penemuan yang ditemukan. Nah, sebagai contoh, misalnya gini ya. Tadi kita udah singgung sedikit, persamaan linear itu bisa disusun ke dalam bentuk matriks. Jadi seperti ini ya. Contohnya misalnya, persamaan 2x tambah y sama dengan 5, dan x tambah 3y sama dengan 7. 2x tambah y sama dengan 5 dan x tambah 3y sama dengan 7 itu bisa nanti diselesaikan apakah nanti dikalikan ataukah dibagikan ataukah dicari akar-akar persamaannya. Semuanya bisa kita gunakan dengan menggunakan metode matriks dengan lebih sederhana. Tetapi satu contoh misalnya untuk merubah dari satu persamaan linear ini menjadi bentuk matriks, ini sudah ada di kita. Ya. Pertama kita coba susun yang ini dulu ya. Kita coba susun persamaan 2x tambah y sama dengan 5 ini, kita coba susun ke dalam satu persamaan. Dia persamaannya menjadi seperti ini. 2 di sini x-nya 2x tambah 1y sama dengan 5. Gitu. Baru di sini yang bawah ini 1x ditambah 3y sama dengan tambah 3 dikali y, 1 dikali x tambah 3 dikali y sama dengan 7. 2 dikali x ditambah 1 dikali y, hasilnya sama dengan 5. 1 dikali x ditambah 3 dikali y, hasilnya sama dengan 7. Nanti seperti itu metode perkalian di dalam matriks ya. Jadi di sini kemari, ini kemari, hasilnya di sini. Yang ini ke sini, ini kemari, hasilnya ini ke sini, hasilnya ini ya gitu. Jadi dia nanti ada metodenya. Kemudian kalau nanti ini kan matriks 2 kali 2 dengan 1 kali 2. Kalau dikalikan bisa ya. Beda ordo tapi perkalian bisa. 2 1 1 3 matriksnya dikalikan dengan matriks x dan y, maka hasilnya adalah 5 dan 7 itu nanti hasilnya adalah dibuat persamaan menjadi 2x tambah y sama dengan 5 dan 1x tambah 3y sama dengan 7. Gitu kira-kira. Masih mumet, nggak apa-apa. Tanda selamat, Anda normal berarti kalau masih mumet ya. Tapi nanti pelan demi pelan, selangkah demi selangkah kita akan lebih memahami matriks gitu. Karena ini langsung ke sini, harusnya kita belum ke sini ya. Tapi ini sebagai contoh aja, nanti di akhir kita akan masuk kemari. Nah, gini ya, secara umum matriks berordo I kali J ya ditulis misalnya gini ya. Ordonya I kali J. Tadi kita bilang 2 kali 2. Di mana I itu menunjukkan baris ke I. Jumlah barisnya berapa?
Sementara J itu menunjukkan jumlah baris kolomnya. I dan J bilangan asli. Dapat ditulis sebagai berikut. Maka kalau dia berordo I kali J dengan I dan J bilangan asli, kita tulisnya seperti ini. Lihat ya. Di sini matriks A I kali J ya. Jadi sini bukan I kali, matriks A I kali J gitu ya. Kemudian di sini ada A11, kita tulis di sini A11. Itu artinya elemen dari matriks A yang di baris pertama, kolom pertama. Di sini elemen matriks A di baris pertama, kolom kedua. Di sini titik-titik seterusnya ya. Sampai ujungnya berapapun itu nanti, mau sampai 1000, 2000, 3000 disusun berurut, sampai nanti ujungnya adalah elemen matriks A di baris pertama, ini A1J, baris pertama di kolom ke J. Ini menunjukkan kolom. Jadi J ini menunjukkan kolom ke J, ya. Biasanya nanti dia J itu menunjukkan kolom. Kalau di dalam rumus-rumusannya setiap kolom itu nanti dilambangkan dengan J ya, kolom. Ya, kalau dia ketemu nanti dikali J-nya berarti dikali kolom keberapa dia, gitu. Di kolom keberapa dia. Kemudian ke bawah juga begitu ya. Ini A11 kan tadi elemen A, elemen matriks A yang ada di baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian ada A21, itu adalah elemen matriks A yang ada di baris kedua, kolom pertama. Sampai dan seterusnya, sampai di sini adalah elemen A di baris di kolom ke I, di kolom ke J, di kolom ke J di baris pertama. Di kolom ke J di baris pertama, ya. A di baris ke I di kolom kedua. A di baris ke sampai di sini A baris ke I kolom ke J. Jadi di sini A di baris ke I kolom ke 1. Ya, tetap ini kolom ke 1 semua ya. Di sini A baris ke I kolom kedua. Baris di sampai akhirnya baris A, elemen A di baris ke I kolom ke J. Jadi A I J adalah baris ke I kolom ke J ya, kolom ke J. Oke, sampai situ ya, paham ya? Nanti ini cara mengidentifikasi sebuah matriks. Baik, sebelumnya kita gini ya, karena kita mau berkenalan dengan suatu benda baru yang namanya matriks ini, atau seorang personal baru, kita anggap ini teman baru, sahabat baru kita, namanya si matriks. Jadi kita kenalan dulu sama dia. Kalau kita kenalan itu kan lebih enak, kalau kenal lebih paham ya, lebih senang. Kalau tak kenal tak sayang, kalau kenal makan sayang, ya. Tetapi kita mengenalnya dengan apa? Nggak bisa kita kenal wajahnya. Matriks itu nggak ada wajah, karena dia bukan orang. Jadi kita mengenal dengan sifat-sifatnya, ya. Sifat-sifat perhitungan dalam matriks itu sebelum ada banyak sekali, dan kita mengenal jenis-jenis matriks ya. Sifat-sifat dan jenis-jenisnya itu yang membuat kita bisa berkenalan dengan matriks. Ya. Baik. Ada beberapa jenis matriks yang bisa kita susun kalau kita berdasarkan ordo dan elemen-elemen matriks yang ada di dalam matriksnya. Maka beberapa jenis matriks itu bisa dikelompokkan seperti berikut ya. Pertama, itu adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Ya sesuai namanya, dia hanya terdiri dari baris, nggak ada kolomnya. Matriks yang terdiri dari satu baris, hanya satu baris saja. Perhatikan di sini matriks P di sini ya, matriks P di sini. Dia hanya satu baris saja. Anggotanya adalah negatif 5 dan 2. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Ya, hanya satu baris saja. Di sini juga ya, matriks Q, contoh kedua, matriks Q itu, dia satu baris juga, tapi 3 kolom. Jadi sini 2 kolom, di sini 3 kolom. Matriks Q sama dengan satu baris juga. Walaupun dia 3 kolom. Jadi di sini 10 ini adalah elemen Q yang ada pada baris pertama, kolom pertama. Di sini elemen Q pada baris pertama, kolom kedua. 8 ini adalah elemen Q, baris pertama, kolom ketiga. Kalau nanti ada misalnya Z, ya,
kita anggap Z gini. Terus dia ada nanti 3, 4, 7, 9, 8, 6, tutup kurungnya. Nah ini berarti juga tetap sama juga dengan matriks Z, matriks baris ya. Matriks Z dengan anggota 3, 4, 7, 9, 8, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordonya adalah 1 kali 1 kali 1, 2, 3, 4, 5, 1 kali 6. Maka di sini kita sebut yang 3 ini adalah elemen Z yang ada di 1, baris pertama, kolom pertama. Di sini elemen Z yang ada pada baris pertama, kolom kedua. Di sini elemen Z yang ada pada baris pertama, kolom ketiga. Gitu seterusnya ya. Berarti di sini baris pertama, kolom keempat. Di sini baris pertama, kolom kelima. Di sini baris pertama, kolom keenam. Z di sini ya. Nah, gitu. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom itu gimana? Sama juga seperti baris tadi, tetapi dia hanya terdiri dari satu kolom. Lihat matriks R ini. Di sini hanya ada satu kolom, hanya satu ke bawah. Berarti di sini negatif 1 ini adalah sama dengan elemen R yang ada di baris pertama, kolom pertama. Ya. Di sini adalah elemen R yang ada di baris kedua, kolom pertama. Di sini ada elemen R, negatif 3 itu adalah R yang ada di baris ketiga, kolom pertama. Gitu ya. Di sini S-nya gitu juga. Berarti di sini S11, di sini elemen S yang ada pada baris kedua, kolom pertama. Demikian juga seterusnya kalau ada misalnya ini anggotanya banyak, lebih dari 3, lebih dari 4 gitu ya. Tetap aja sama ya. Sama seperti ini. Baik, kemudian yang ketiga, matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah ketika jumlah baris dan kolomnya sama. Contohnya misalnya gini ya. Matriks T, kita lihat. Matriks T itu jumlah barisnya berapa? 1, 2. Jumlah kolomnya 1, 2. Berarti matriks T itu sama dengan ordonya 2 dikali 2. Ya, maka dia kena 2 kali 2 berarti sama baris sama kolomnya, maka ini persegi disebut ya. Matriks W juga persegi. Kenapa? Barisnya berapa? 1, 2, 3. Barisnya 3, kolomnya 1, 2, 3. 3 juga. Jadi ordonya 3 kali 3 juga. 3 kali 3 itu berarti persegi ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan matriks 0. Matriks 0 itu apa? Matriks 0 adalah matriks yang semua anggotanya 0. Ini contohnya matriks O di sini. Ini anggotanya lihat di dalamnya ini semuanya 0 ya. 0 semua kan, angka 0 semua gitu. Dan ini nggak peduli mau berapa kali berapapun ordonya, bukan hanya harus 3 kali 2 ya. Kalau ada pun banyak di sini, misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 kali 4 misalnya. Tapi semuanya 0, berarti ini juga dimasuk matriks 0 ya. Kemudian yang kelima, matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 1. Sedangkan elemen yang lainnya sama dengan 0. Contohnya di sini ya, lihat. Matriks I ini punya diagonal utama. Diagonal utama matriks itu adalah ini. Nah, di sini anggotanya 1 dan 1 semuanya. Nah, ketika ini adalah 1, di semua diagonal ini 1, dan yang lainnya 0, maka dia disebut matriks identitas. Ini juga matriks J, kita lihat, di sini 1 semua, dan lainnya 0. Diagonal utamanya 1 semua anggotanya, kemudian yang lainnya 0, maka ini juga masuk matriks identitas. Ya. Kemudian yang keenam adalah matriks skalar. Apa itu matriks skalar? Hampir sama dengan matriks identitas tadi. Tetapi bedanya, di diagonal utama ini tidak harus 1, tetapi harus sama. Kalau dia di sini 4, maka di sini harus 4 semuanya. Kalau satunya 2, berarti harus 2 semua. Kalau ada yang 3, berarti 3 semua. Walaupun dia, tapi gini ya, matriks skalar dan matriks tadi lupa saya ngasih tahu. Matriks identitas ini hanya bisa terjadi pada matriks persegi ya. Kalau dia nggak persegi nggak bisa. Nggak ada diagonalnya ya. Kan kalau nggak ada persegi nggak ada diagonalnya, dia ke sana nanti ya. Oke.
Jadi kalau matriks persegi ya. Nah ini juga matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama. Sedangkan elemen di luar elemen diagonalnya bernilai 0. Di sini sama dan di sana 0 ya. Kemudian matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Adalah matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Hampir sama juga, tetapi di diagonal utamanya ini nggak harus sama. Tapi diagonal utamanya ada nilai, dan yang lainnya 0. Jadi hanya ada nilai pada diagonal utama. Selain itu dia 0 semua. Maka itu disebut matriks diagonal. Kemudian ada lagi matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah terbagi dari dua ya. Ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Cara nandainya gimana? Ini kalau sebuah matriks persegi. Sebuah matriks persegi ini bisa kita tarik diagonalnya. Lihat. Ini akan terbentuk seolah-olah ada dua segitiga ya. 1, 2. Ya kan? Satu segitiga. Jadi dua segitiga ya. Ada segitiga yang di atas, ada yang di bawah. Kalian lihat, kalau yang di atas punya nilai, semuanya anggotanya di atas punya nilai, sementara semua yang di bawah itu 0, maka dia disebut matriks segitiga atas. Kenapa? Yang di atas yang punya nilai. Kalau dia yang di bawah yang punya nilai, sementara ini ya, seperti contoh X ya, yang punya nilai itu yang di bawah aja, diagonal bawahnya, dan sebelah atasnya, ini semuanya di sini ya, semua di sini nilainya ada nilai, dan di atas nggak ada nilai, berarti disebut matriks segitiga bawah. Kenapa? Hanya yang bawah yang punya nilai. Dia diagonal segitiga di bawahnya yang punya nilai, maka dia disebut matriks segitiga bawah. Oke, itu tadi jenis-jenis matriks. Tapi ada satu lagi jenis matriks yang dia sebenarnya bisa dibuat dari satu matriks baru ya. Dari matriks yang ada bisa diciptakan satu matriks baru, jenis matriks yang namanya matriks transpose. Apa itu matriks transpose? Matriks transpose itu dilambangkan dengan ada tanda pangkat T kecil di atas ya. Nah, jadi kalau misalnya dia matriks A, maka kalau dia ditranspose menjadi A pangkat T. Kalau dia matriks B, ditranspose menjadi B pangkat T. Kalau dia matriks C, ditranspose jadi C pangkat T. Nah, contohnya gini ya. Apa itu ditranspose? Ditranspose itu ketika barisnya itu dirubah menjadi kolom. Baris pertamanya jadi kolom pertama. Di sini lihat ya. Negatif 8 ini menjadi di sini ya, menjadi kolom. Baris pertamanya dirubah menjadi kolom. Baris keduanya menjadi kolom kedua. Baris ketiga dirubah menjadi kolom ketiga. Lihat di sini ya. Di sini 830, di sini 830 jadi kolom. Baris kedua 204 jadi kolom kedua 204. Baris ketiga 4 negatif 4 0. Jadi 4 negatif 4 0 jadi kolom ketiga. Gitu. Ini jadi tercoret ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini baris pertamanya berubah menjadi kolom. Baris pertama berubah menjadi kolom pertama. Baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Baris ketiganya berubah menjadi kolom ketiga. Gitu. Nah, itu disebut matriks transpose. Ya. Nah, nanti ada lagi kalau sudah transpose, nanti ada beberapa sifat matriks transpose sebagai berikut ya. Ini maksudnya sifat matriks transpose ya, matriks transpose ya. Jadi kalau A tambah B ditransposkan, kalau ada misalnya A dan B, A tambah B, matriks A tambah matriks B ditranspos, maka dia sama dengan ditransposkan satu-satu. A-nya ditranspos dulu, baru B-nya ditranspos dulu, baru dijumlahin gitu ya. Hasilnya akan sama. Kalau A transpos, ditransposkan lagi, sudah ditranspos gini, kita transposkan lagi, rubah lagi, ini jadi barisnya ini menjadi kolom lagi di sini. Baris kedua menjadi kolom kedua, maka dia akan kembali ke bentuk awal. Ya. Kemudian kalau ada bilangan bulat atau konstanta yang dikalikan dengan A, kemudian ditransposkan, itu sama dengan ditransposkan dulu. Bisa kita transposkan dulu matriks A-nya, baru kita kalikan dengan konstantanya. Nah, gitu juga kalau A kali B, matriks A dikali matriks B dipangkatkan, ditransposkan, maka itu sama dengan matriks B transpos dikali matriks A transpos. Jadi terbalik dia ya. Nanti kita akan lebih banyak di latihan soal untuk menghitungnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak-agak lebih menarik ya.
yaitu operasi hitung pada matriks. Perhatikan, sama juga seperti bilangan, sama juga seperti yang kemarin kita pernah belajar vektor, kita pernah belajar bilangan kompleks, dan lain sebagainya, dan kita belajar fungsi, semuanya itu bisa dikalikan, dibagikan, dikurangkan, ditambahkan. Tetapi pada matriks hanya bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya. Pembagian tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada pembagian matriks. Ini perlu kita catat dalam-dalam. Matriks tidak bisa dibagi. Gitu judulnya. Matriks tidak bisa dibagi. Tapi kalau dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan bisa. Ya. Maka berarti nanti dia akan berlaku juga pada semua turunan dari pembagian. Yaitu misalnya akar kuadrat lah, apalah gitu. Tidak bisa. Tapi kalau penjumlahan, semua yang berkaitan dengan penjumlahan bisa. Ya, perkalian bisa. Nah, sekarang gimana kalau penjumlahan? Penjumlahan, tapi penjumlahan dan pengurangan ini juga bisa dilakukan hanya bagi matriks yang memenuhi persyaratan. Kalau nggak memenuhi syaratan, nggak bisa dikalikan, nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dibagi, nggak bisa dikurangi juga. Ya, hanya bisa dikalikan. Jadi untuk penjumlahan, pertama kita masuk dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan. Ada syarat yang berlaku untuk bisa menjumlahkan atau mengurangkan sebuah matriks. Jadi kalau kita lihat ada soal, jumlahkanlah matriks A dan matriks B. Dan kita lihat tidak memenuhi syarat, nggak usah dikerjakan. Langsung aja buat tidak bisa dibagikan. Tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Karena apa? Bikin alasannya. Ya, apa syaratnya? Yang pertama syaratnya, ordonya harus sama. Kalau ordonya nggak sama, nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dikurangkan. Ya, contohnya misalnya gini ya. Contohnya yang bisa ditambahkan kurangkan, kita lihat di sini. Ada contoh matriks A dengan matriks B. Ini sama-sama ordonya barisnya 2, kolomnya 2. Ya. Ini pun barisnya 2, kolomnya 2. Berarti di sini kan ini termasuk matriks ordonya 2 kali 3 ya. Yang B juga matriksnya 2 kali 3 ordonya ya. Berarti ini bisa kita operasikan penjumlahannya. Kalau dia jumlah, kita jumlahin. Kalau kurang, dikurangin. Caranya gimana? Caranya jumlahkan bilangan-bilangan yang pada posisi yang sama. Jadi sini, 1 ini pada baris pertama, kolom pertama, di A, kita jumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama juga di B. Jadi 1 dengan 5 jumlahnya. Di sini dia ya, 1 dan 5. 1 dan 5 adalah 6. Itu hasilnya nanti ya. Baru kemudian, yang pada baris 2, kolom 2, kita jumlahkan dengan baris pertama, kolom kedua, dengan baris pertama kolom kedua juga, yaitu 2 dan 6, nanti dijumlahkan 2 dan 6 itu sama dengan 8. Hasilnya nih 8 ya. Kemudian yang ini baris kedua kolom pertama kita jumlahkan di A, kita jumlahkan juga dengan baris kedua kolom pertama di B. Hasilnya 3 ditambah 7. 3 tambah 7 sama dengan 10. Ya. Kemudian yang ini juga baris kedua kolom kedua di A kita jumlahkan dengan baris kedua kolom kedua di B. Jadi di sini 4 ditambah 8. 4 tambah 8 itu 12. Ini hasilnya ya. Hasil A ditambah B itu adalah ini matriks ini ya. Ini hasilnya. Setelah dijumlahkan ini hasilnya gitu. Oke, kemudian kalau dikurangin sama juga ya. Berarti ini kalau ini kurang berarti tinggal ganti tandanya kurang semua ya. Sama modelnya sama. Nanti kita lebih banyak latihan soal ya. Lebih enak latihan soal. Sering latihan aja. Nggak usah payah-payah dihafal, tapi sering latihan nanti bisa sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah perkalian bilangan matriks. Perkalian matriks, tapi di sini yang pertama-tama kita coba bagaimana kalau matriks dikali dengan bilangan bulat. Misalnya gini ya. Ini kan ada matriks A, B. Matriksnya misalnya gini ya. Matriksnya 1, 2, 3, 4. Contoh kita berapa? Oke. Ya, 1, 2, 3, 4 matriksnya ya. Misalnya gitu ya. Kemudian matriks ini mau kita kalikan dengan 2. 2 kali. Ini tanda kali ya tengahnya. Maka ini sama dengan
Kita langsung kalikan aja. Masing-masing dua ini dikalikan ke masing-masing anggotanya. Jadi di sini 2 ini 1 dikali 2, ini sama 1 kali 2. Yang ini 2 kali 2. Yang ini 3 dikali 2. Yang ini 4 dikali 2. Sehingga kita dapatkan matriksnya sama dengan 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Ini dia hasilnya. Gitu. Kalau dikalikan dengan bilangan bulat. Nah, di sini ada juga contoh lagi ya. Contoh lagi gini ya. Misalnya kita punya matriks 5, 6, 5, 6, 7, 8. Dikalikan dengan 3. Maka ini kita kalikan gini ya. Di sini berarti 5 dikali 3. Atau 3 dikali 5. 3. Ntar kita hapus. Biar 8. Nah, di sini berarti di sini sama dengan 3 dikali 5. Di sini 3 dikali 6. Di sini 3 dikali 7. Dan sini 3 dikali 8. Maka di sini 3 kali 5. Ya, hasilnya di sini 3 kali 5. Di sini 3 kali 6. 3 kali 7. Dan 3 kali 8. Hasilnya berapa? 3 kali 5 itu 15. 3 kali 6 itu 18. 3 kali 7 itu 21, dan 3 kali 8, 24. Maka kita dapatkan matriks hasilnya adalah 15, 18, 21, dan 24. Ini hasil dari perkalian 3 dengan matriks 5, 6, 7, dan 8. Ya. Kemudian kita masuk, itu kalau dia matriks dikalikan dengan bilangan bulat, sebuah bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau dua matriks dikalikan? Ini dia. Kalau ada dua matriks dikalikan, ya, misalnya matriks A itu A, B, C, D, dengan matriks B sama dengan E, F, G, H. Kalau gini Anda pusing ya nengoknya ya. Maka di sini A dikali B, kalau ordonya sama ini ya, ordonya sama 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Kemudian A kali B sama dengan, dia agak beda ya. Ini dikalikan kemari, AE di sini ya, AE dikali BG. Nah, gitu dia. Ini tambah BG ya. A kali E tambah B kali G itu di sini 1. Ya. Kemudian dari sini kita ganti warnanya biar keren. Ya, baru kemudian langkah kedua adalah kita kalikan A ini ke F, AF kali BH. Ya, itu hasilnya kemari. A kali F ditambah B kali H. Ditambah ya, bukan dikali ya. AF tambah BH. B kali H. A kali F tambah B kali H. Hasilnya di sini ya. Kemudian kita ganti lagi warnanya. Dari sini yang C ini C E ditambah C dikali E ditambah ini ya, C dikali E tambah D dikali G ya. Ke sini ya. C dikali E tambah D dikali G. Maka dia kita dapatkan ini. Warnanya kok sama ya, biru. Udah enggak apa. C berarti ini ya, C kali ini dari sini ya, C kali E tambah D kali D. Baru kemudian ya untuk yang sini C dikali F. Ini kita tukar warnanya dulu. Ya, di sini C dikali F, C dikali F sama D dikali H. Kita tulis taruh di sini. Hasilnya agak pusing ya dengan huruf ya. Oke, kita coba contohnya langsung dengan angka. Ini ya, contoh angkanya 5, matriks A adalah 5, 6, 7, 8 dan matriks B adalah 2, 3, 1, 4. Maka coba hitunglah hasil dari matriks A dikali matriks B. Maka kita dapatkan sini ya, A kali B itu sama dengan, kita coba tukar warnanya dulu. Ya, di sini kita coba pakai warna ini dulu. Oke. Sini ya. Maka di sini 5, langkah pertamanya di sini ya. 5 dikali 2 tambah 6 dikali 1. Bawah situ ya. Jadi ya. Nah, itu di sini. 5 kali 2 tambah 6 kali 1. Baru langkah kedua pakai warna yang beda. Ya. Kita
Dapat di sini udah. Baru dari sini 5 ini masuk ke dari sini yang baris ini ke dengan kolom ini ya. 5 kali 3 ini dia. Tambah 6 dikali 4. Ini dia. 5 kali 3 tambah 6 kali 4 di situ. Baru kemudian itu berarti kolom itu udah selesai. Kita tukar lagi warnanya. Baru kemudian baris kedua ini ya dengan kolom pertama. Baru baris kedua dengan dua-dua dengan kolom kedua ya. Jadi di sini 7 dengan 7 itu dikalikan 2. Di sini ya, 7 kali 2 dengan 8 dikali 1 tambah 8 kali 1. Jadi 7 kali 2 tambah 8 kali 1 itu di sini. 7 kali 2 ke sini tambah 8 kali 1 kemari. Jadi ini kemari dengan ke sini. Baru nanti ini dengan kolom kedua. Ya di sini ya. Kita tukar lagi warnanya. Di sini baru langkah kedua adalah 7 dikali 3. Enggak nampak ya? 7 dikali 3 ditambah 8 dikali 4. Itu tulis di sini. Nah, baru kemudian kita jumlahin. 5 kali 2 itu 10. 6 kali 1 itu 6. 10 tambah 6. Di sini 5 kali 3, 15. 6 kali 4, 24. Di sini 7 kali 2, 14. 8 kali 1, 8. 7 dikali 3, 21. 8 dikali 4, 24. 8 dikali 4, 32. Baru kita jumlahkan 10 ditambah 6 sama dengan 16. Ini dia. Ya. Kemudian 15 tambah 24 39. Ini dia. Kemudian 14 ditambah 8 14 tambah 8, 22. Kita taruh di sini. Ya, kemudian yang terakhir 21 ditambah 32. 21 tambah 32, 23, 53 kita tulis di sini. Inilah hasilnya dari perkalian dua matriks A dan matriks B. Hasilnya di sini. Cara ngerjakannya seperti itu ya, langkah demi langkah. Kalau perkalian matriks yang berordo sama. Baik, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Nah, kemudian, di sini ada beberapa sifat dari pada matriks. Kalau misalnya, jika, tapi ada syaratnya ya. Nanti di sini jika syaratnya, jika setiap matriks berikut dapat dioperasikan di mana A adalah konstanta, maka berlaku sifat-sifat seperti berikut. P ditambah Q sama dengan Q tambah P. Ini sifat yang sama ya. Dibolak-balik sama, berarti P tambah Q akan sama hasilnya dengan matriks Q ditambahkan dengan matriks P. Kemudian kalau ada dalam kurung P, matriks P ditambah matriks Q, kemudian ditambahkan R, itu akan sama aja dengan matriks P-nya di luar kurung, Q tambah R-nya di dalam kurung. Sama, berarti tinggal, kalau terjadi seperti ini tinggal lepaskan kurungnya aja, sama aja, jumlahkan aja 3-3 gitu ya. Kemudian kalau ada P kali Q tambah R, maka ini sifatnya harus P dikali Q ditambah P dikali R. Jadi ini PQ tambah PR gitu ya. Kalau ada sama juga dengan gini, kalau R-nya yang di luar ya berarti R-nya dikali Q. Ya, di sini QR tambah R-nya dikali P atau PR. Ya, sama ya. Kemudian kalau ada P kali Q kurang R sama juga. P kali Q kurang R berarti P dikali Q itu PQ dan P dikali R itu PR, itu tandanya kurang berarti dikurang. Kalau P sama juga yang tadi ya, P dikurang Q kali R sama dengan R kali P atau P kali R di sini ya. Nah, ini terbalik dia. P di sini salah nih ya. Sama dengan P dikali R atau R dikali P dikurang R dikali Q. Misalnya ya. Kemudian kalau ada A kecil tambah kali P tambah Q berarti di sini sama AP tambah AQ. Ya, ini. Sama juga kalau kurang AP A kali dalam kurung P kurang Q maka AP A dikali P dikurang A dikali Q.
Kalau A tambah P dikali P sama juga A kali P tambah B kali P. Kalau kurang gitu juga ya. Jadinya A dikurang B kali P itu sama dengan A dikali P dikurang B dikali P. Kemudian kalau ada AB dalam kurung dikali P itu sama dengan A dalam kurung, di luar kurung A-nya, P-nya dalam kurung. Berarti ini sama, kalau seperti ini tinggal kalikan langsung aja ya. Kalikan tiga-tiganya. Kalau A kali PQ sama juga, AP kali Q 1, P kali AQ sama aja. Dibalik-balik nggak apa-apa. PQ kali R sama dengan P kali QR sama ya, gitu ya. Itu tadi beberapa sifat-sifat. Ini kita gunanya apa nih? Kita tahu ini. Ini taunya untuk cara cepatnya. Kalau ketemu gini-gini kita sederhanakan dulu, baru langsung kita kerjain nanti gitu. Jadi nggak repot lagi kita. Gitu. Jadi ada beberapa metode yang kita gunakan untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaan-persamaan ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk kepada determinan. Apa itu determinan? Determinan dari matriks persegi. Determinan itu kalau kita bilang itu apanya ya? Nilai kebalikan ya. Maka gitu, determinan dari matriks persegi A dinotasikan dengan A pakai tanda mutlak, harga mutlaknya, nilai utamanya gitu ya. Untuk matriks A berordo 2 kali 2, determinan matriks A-nya didefinisikan sebagai berikut. Ingat ya, kalau yang berordo 2 kali 2 itu berarti dia sama dengan dikali silang ya, A kali D, A dikali D dikurang B dikali C. Contohnya misalnya, kalau ada di sini matriksnya 1, 2, 3, 4, maka di sini determinannya adalah, ya kalau di sini A sama dengan ya, maka di sini kalau determinannya kita tulis A dalam tanda ini, determinan A sama dengan 1 dikali 4, 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2, gitu determinannya, gitu ya. Itu cara nyarinya. Nah, itu kalau dia ordonya 2 kali 2. Kalau dia ordonya 3 kali 3, determinan matriks B ini didefinisikan sebagai berikut menggunakan kaidah Sarus, namanya kaidah Sarus. Ingat ini ya, kaidah Sarus. Kaidah Sarus itu seperti apa? Ini dia contohnya. Jika ada matriks B, kalau matriks B itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan dari matriks B itu adalah, ini dia ya, B determinan, ya determinan B sama dengan, kita lihat di sini. Di sini A dikali E dikali I. Ini gini ya, matriksnya dibuat, terus diteruskan ya, A, B, C, A, B. Diteruskan ya, diteruskan hanya 2 aja, nggak sebanyak kali. Karena nanti kita butuh 3 aja dari sini, nanti dia lewat kemari, kita butuh di baris keduanya, ya, kolom keduanya. Nah, maka di sini, ini dikalikan semua, diagonalnya. Kali kemari, tambah ini kali ini, ya. Jadi A, A dikali I, dikali E dikali I, tambah B dikali F kali G, tambah C dikali D kali H, dikurang, baliknya C kali E kali G, dikurang A kali F kali H, dikurang B kali D kali I. Gitu. Nah, itu yang dapat nanti angka determinannya berapa. Ya, ini kan dia belum pakai angka nilai. Nah, kemudian ada yang disebut inverse matrix. Jadi kalau kemarin kita belajar fungsi ada inverse-nya atau kebalikannya, maka matriks juga punya inverse. Matriks persegi A itu mempunyai inverse, tapi harus matriks persegi ya. Jika ada matriks B sedemikian hingga AB sama dengan BA. Ya, sama dengan 1 N kali N dengan I matriks identitas. Jadi jika A tidak sama dengan, jika A determinan A sama dengan 0, lihat ya, cari determinannya dulu. Kalau determinannya sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Ingat itu ya. Maka dia disebut sebagai matriks singular. Kalau dia nggak punya inverse. Cara nyarinya gimana? Sebelum kita cari jauh-jauh, kita cari aja determinannya dari matriks A. Kalau determinannya 0, tadi kan kita udah tahu cara nyari determinannya, seperti ini ya. Nah, kalau kita udah tahu cara determinannya, nanti kita cari determinannya. Kalau misalnya dia ordo 2 kali 2, kali silang, ini ya. Ini dikurang ini. Gitu. Kalau dia pangkat 3, harus ya. Baru, kemudian, kalau dia, jika A, determinan A tidak sama dengan 0, atau dia nggak sama dengan 0, ada dia negatif atau ada nilai, maka berarti matriks A mempunyai inverse.
Maka karena itu dikatakan matriks A sebagai matriks non-singular. Berarti matriks yang punya inverse hanya non-singular atau determinannya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Ingat itu. Nanti jangan udah capek-capek nyari. Nah, mencari inverse-nya, kita ada rumusnya. Rumusnya apa? A inverse. Jadi inverse itu dilambangkan dengan pangkat negatif 1 ya. Jadi kalau ada matriks A, maka A inverse-nya adalah A pangkat negatif 1. Dia rumusnya 1 per determinan A dikali ADJA. ADJA itu apa? Matriks minor dari A. Ya, matriks minor atau tadi adjoin dari A ya, dikali adjoin A. Cara dari adjoin nanti dari matriks minornya. 1 per determinan A kali adjoin A. Ya, sama dengan ini dia kalau determinan A itu kan AD, kalau tadi matriks 2 kali 2 ya. Di sini A kali D kali B kurang C, kurang B kali C. Kemudian dikali adjoin A, ini dibalik di sini ya. Oke, untuk menentukan inverse suatu matriks dengan ordo 3 kali 3, kita harus, ini kalau yang untuk 2 kali 2 ya, kita bisa langsung seperti ini. Kalau untuk yang ordo 3 kali 3, kita harus memahami tentang matriks minor, kofaktor, dan adjoin. Ini tadi kita udah bahas juga adjoin ya. Adjoin A harus dapat ya. Oke, kemudian apa itu matriks minor? Matriks minor diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J matriks A berordo 3 kali 3, sehingga didapat matriks baru dengan ordo 2 kali 2. Determinan dari matriks tersebut disebut minor dari determinan matriks A, ditulis dengan determinan MIJ. Jadi dia caranya mencari determinan, misalnya gini, dicari matriks minor A, matriks minor A 1, 1. Berarti kita hilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1. Sehingga kita dapatkan dia 4 ini ya, 2 kali 2 ini dia. Jadi A22, A23, ini berapa angkanya di sini? Ini yang kita cari determinannya, kalikan silang, kurang kalikan silang, dapat determinannya ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada, kalau ditanya minor dari matriks A, kalau M11, minor dari M11, ini dia dapatnya, kenapa? M11 berarti 11 dihilangkan, dapatnya A22, A23, A32, dan A33. Kalau dia M12, berarti M12, berarti yang dihilangkan adalah baris kedua, kolom ke-1, baris ke-1, kolom kedua, dihilangkan. Maka yang didapat adalah A21, A23, A21, A23, A31, A33. Begitu seterusnya. Ya, oke. Kemudian apa itu kofaktor? Kofaktor adalah bilangan yang didapat dari minor atau suatu elemen matriks dengan memperhatikan tanda tertentu. Kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan AIJ. Untuk menentukannya ditentukan dengan rumus, ini rumusnya. AIJ sama dengan negatif 1 kali I ditambah, negatif 1 dipangkatkan I tambah J dikali determinan dari MIJ. Itu rumusnya ya, rumus cari kofaktor. Nah, maka di situ dari situ kita dapatkan kofaktor dari A11 sama dengan negatif 1 dipangkat 1 tambah 1 dikali determinan M11. Ya, A12 begitu juga. Negatif 1 pangkat 1 tambah 2 kali determinan M12. Oke, kita lanjut ke contoh yang lebih real ya. Contoh mencari kofaktor matriks 3 kali 3 dengan angka ya. Nih, contohnya gini. Kalau dicari, contoh mencari kofaktor matriks 3 kali 3. Dicari, di sini kita punya matriks A. Ya. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian carilah kofaktor A12 dari A12 sama dengan 2. A12, A12 ya. A12 berarti pada baris pertama, kolom kedua. Ini yang dicari. Kita mau cari kofaktor dari A12. Elemen A yang ada di baris pertama, kolom kedua. Yaitu sama dengan 2.
Ya, ini dia 2 ya. Kita mau cari kofaktornya. Nah, maka langkah pertama, karena dia baris pertama, kolom kedua, maka kita hilangkan dulu baris pertama dan kolom keduanya. Perhatikan ya, kita pakai warna merah untuk menghilangkan. Kita hilangkan dulu baris pertama dan kolom kedua. Ini kita hilangkan. Sehingga kita dapatkan matriksnya menjadi ini ya. Salah. Yang ditanya matriks kedua apa? Yang disuruh cari 2, kan di sini ya 2. Ulang ya. Kita pakai warna merah di sini biar agak kelihatan. Oke. Dicari adalah 2. Berarti 2 ini adalah baris pertama, kolom kedua kita hilangin. Gitu. Ya, dihilangin ini. Berarti kita dapatkan matriksnya menjadi 4, 6, 7, 9. Ini dia. 4, 6, 7, 9. Inilah matriks yang kita dapatkan setelah kita menghilangkan baris pertama, kolom kedua. Ya, dihilangkan. Baru ini kan karena yang dicari A12, A12. Baris pertama, kolom kedua, maka itu yang kita hilangkan. Baru kemudian langkah kedua, hitung determinannya. Nah, determinannya, kita lihat. Determinannya, MIJ, M12, sama dengan 4 kali 9, dikurang 6 dikali 7. Ya kan? 4 kali 9, 36. 6 dikali 7, 42. 36 kurang 42 sama dengan negatif 6. Itu determinannya M11. Maka kita cari kofaktornya. Kofaktornya sama dengan negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena ini tadi coba lihat. Rumus mencari kofaktornya AIJ sama negatif 1. Rumusnya ya, negatif 1. Pangkat I ditambah J. Maka di sini negatif 1. Pangkat I ditambah J. I-nya berapa di sini? I1, J-nya 2. I1 tambah 2 sama dengan negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. Ini determinannya. Kemudian kita cari kofaktor. Kofaktornya sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah J dikali M1 MIJ. M12-nya tadi determinannya berapa? Determinannya negatif 6. Tanda ini tadi ya, tanda ini tadi kita rubah, kita kalikan dengan M12-nya. M12-nya tadi determinannya, M ini kan determinan ya, melawan determinan. Jadi C12, C12 itu sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12. M12-nya tadi negatif 6 ya. Baru sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali negatif 6. Negatif 1 pangkat 3 itu sama dengan negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 kali negatif 6. Negatif kali negatif positif 1 kali 6, 6. Jadi kofaktor C12 sama dengan 6. Gitu cara nyarinya ya. Baru kita masuk ke adjoint. Adjoint sering ditulis ADJA. Adalah transpose dari matriks kofaktor. Artinya kita ambil semua kofaktor. Jadi dicari semua kofaktor dari, misalnya kalau misalnya ini tadi ya, kita cari semua kofaktor dari elemen-elemen ini, sudah dapat, kemudian kita transpose. Tadi sudah kita belajar tentang transpose ya. Nanti kita akan ada contoh di bawah. Artinya kita ambil semua kofaktor dari matriks A, lalu disusun dalam bentuk matriks baru yang disebut matriks kofaktor. Itu dulu ya. Baru kemudian matriks tersebut, matriks kofaktor itu kita transpose. Itulah yang dimaksud adjoint matriks A. Contohnya misalkan suatu matriks A berordo n kali n. Nah ini teori dan konsepnya, rumusnya ya. Kita coba langsung ke soal aja lah. Mana dia? Nah contoh gini ya. Contohnya, nah, kita mulai dari awal contohnya ya. Tapi dengan angka langsung ya. Contoh mencari adjoint. Contohnya matriks 2 kali 2. Carilah adjoint dari A.
Ya, nanti kita juga dari situ, setelah itu kita cari inverse-nya ya. Inverse A kita cari juga. Nah, kita lihat di sini ada A ini adalah 2, 3, 1, 4. Ya. Langkah pertama kita cari determinannya. Determinannya itu sama dengan kayak mana tadi cara nyarinya? 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 1. 2 kali 4 sama dengan 8 dikurang 3 kali 1, 3 sama dengan 5. Ya, ini dia dapatnya. Determinan A sama dengan 5. Nah, kemudian kita cari kofaktor dari masing-masing elemennya. Masing-masing elemen kita lihat di sini ya. Elemen A11 berarti di sini ya, elemen A11 yang kita cari. Karena A11 maka kita hapus baris 1 kolom 1. Kita hapus baris 1, kita hapus kolom 1, kita hapus. Sehingga tersisa tinggal 4. Maka M11 sama dengan 4. Determinan M11 4. Baru kita masukkan cari kofaktornya. C11 sama dengan masukkan rumusnya tadi. Negatif 1 dikali I tambah J dikali M11 sama dengan negatif 1 dikali 1 tambah 1 adalah 2 dikali 4. Dari mana 4? 4-nya dari M11 tadi. Ya, maka kofaktor dari elemen 11 di matriks A itu adalah 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi C11 sama dengan 4 kofaktornya. Ya, baru kemudian cari elemen A12 di baris pertama, kolom kedua. Hapus kolom 1, kolom 2 hingga tersisa 1. Ya, jadi perhatikan ya. Di sini kita hapus dulu. Nah, di sini karena yang dicari adalah ya di sini ya. Yang dicari adalah C12. Maka 12 kita hapus baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Maka tersisa 1. Maka M-nya M12 sama dengan 1. Ya, M12 sama dengan 1. Kemudian kita masukkan rumus kofaktor. C12 sama dengan negatif 1 dipangkat 1 tambah 2 dikali M12. M12-nya 1 tadi ya. Jadi C12 sama dengan negatif 1 pangkat 3. Karena 1 tambah 2 adalah 3 kali 1. Sama dengan negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Maka C12 sama dengan negatif 1. Kemudian kita masuk ke elemen A21. Hapus baris kedua kolom ke-1. Hapus baris kedua kolom ke-1. Ya, sekarang yang kita hapus baris kedua. Baris kedua kita hapus kolom ke-1. Kita coba ya, kita bersihkan dulu biar enak. Biar kelihatan caranya. Nah, sekarang hapus baris kedua. Ya, di sini kita cari berapa? Elemen A21 berarti baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kita hapus kolom ke-1 sehingga tersisa 3. Ya. Maka M dari 12 adalah 3. Maka kita masukkan rumusnya. C21 kofaktor dari elemen 2 baris 2 kolom 1 adalah negatif 1 kali dipangkat 2 tambah 1 dikali M21 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali 3. Dari mana 3? Ini M12-nya 3 ya. Ini salah M12 ya. M12 ya. Baru sama dengan 21 ya. 21. C21 sama dengan 1 min 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. C21 sama dengan negatif 3 ya. Ini tadi udah benar ya. Udah benar 21 ya. M21 ya. Oke, baru kita masuk elemen C yang A22. Maka di sini di A22 ini gitu juga kita hapus baris kedua, kolom kedua sehingga tersisa 2. Mana buktinya? Coba kita lihat di sini. Kita hapus baris kedua. Baris kedua mana? Baris kedua ini, kolom kedua. Maka tersisa 2, ya. Oke. Berarti di sini elemen 22, A22 adalah M22-nya sama dengan 2. Kita cari kofaktornya. Rumusnya negatif 1 kali I kali tambah J, pangkat I tambah J dikali M22. Sama dengan negatif 1 kali
2 berarti 2 tambah 2, 4 ya. 1 pangkat 4 dikali 2. Negatif 1 pangkat 4 sama dengan jadi positif 1. C22-nya, M22-nya 2 di sini ya. Berarti sama dengan C22-nya adalah 2. Oke, kita udah dapatkan di sini ya. Mana dia tadi? 1 di sini ya. Kalau dia matriks hasilnya jadi seperti ini, 1-1-nya adalah 4. 1-2-nya 1, 2-1-nya adalah 2, 2-2-nya adalah 2. Ini negatif 3 ya, bukan 2. Salah. Ya, di sini kita dapatkan 4. Ya, 4 di sini, 4 ini ya. Mari. Ini adalah 1. Terus negatif 3. Negatif 1 ya. Negatif 1. Negatif 1. 2. Negatif 3 dan 2. Ya, negatif 3. Ini negatif 3 ya. Jadi kita dapatkan di sini 4, negatif 1, negatif 3, dan 2. Ya. 4, negatif 1, negatif 3, dan 2. Ini dapat hasilnya ya. Ini kita pindahkan kemari ya. Nah, ini dia. Maka kita dapatkan matriks kofaktornya, kita susun sebagai matriks kofaktornya 4, negatif 1, negatif 3, dan 2. Baru kemudian kita transpose. Bayangkan ya. 4 sama negatif 1 itu dari baris pertama berubah menjadi kolom pertama. 4 negatif 1. Baris kedua negatif 3 dan 2 jadi kolom kedua negatif 3 dan 2. Inilah yang menjadi matriks transpose dari adjoint. Ya, matriks transposnya. Baru kemudian kalau udah dapat ini, kita tinggal cari inverse-nya. Inverse-nya kayak mana cara nyarinya? Inverse-nya kita cari dulu pertama determinannya. Determinannya dari ini kita cari determinannya, ini berarti kan 4 dikali 2 dikurang negatif 3 kali negatif 1 ya. 4 dikali 2, 2 dikali 4 dikurang negatif 1 kali negatif 3 sama dengan 2 kali 4 8, negatif 1 kali negatif 3 jadinya 3, jadi 8 kurang 3 sama dengan 5 ya. Maka inverse-nya adalah 1, tadi dari rumusnya ya, 1 dibagi determinan A dikali adjoint A. 1 determinan A-nya 5 per 5 kali adjoint A tadi. Ini ya, faktor matriksnya ya. 4 min 3 min 1 2. 4 min 3 min 1 2. Maka ini tinggal kita kalikan. Tadi ya, 1/5 kali 4 dapat di sini 4 per 5. 1/5 dikali 3 dapat 3 per 5. 1/5 dikali 1 dapatnya negatif 1 per 5. Ini negatif ya, negatif 3 per 5 ya. Karena di sini negatif. 1/5 kali 2 dapatnya 2 per 5. Inilah dia inverse dari matriks A tadi. Ya, oke, sampai di situ ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, ada penjelasan yang melompat, yang mungkin kawan-kawan kurang paham dari mana datangnya angkanya, atau ada perhitungan yang mungkin dianggap berbeda, salah, tolong kirimkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.